Dalam kehidupan tentu kita akan berdampingan dengan makhluk lain. Dalam hal ini kita akan berdampingan dengan makhluk tak kasat mata yang sama-sama makhluk ciptaan. Sebagian dari kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat kita. Dan seringkali mereka memberikan tanda atau warning akan eksistensi dari kehidupan kita. Di segmen pertama ini di Horror Story Time, saya akan membuat sebuah pertanyaan tentang horror history dan saya akan mengajak beberapa kontestan maupun partisipan dan saya akan menanyai mereka tentang pengalaman cerita mereka dalam kisah misteri. Baik, saksikanlah Sobat Kismis. Mari kita kuak. Baik, saya akan menanyakan perihal kisah misteri maupun horor yang pernah Anda alami. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah kamu percaya dengan adanya hantu? Ya, saya sih percaya. Karena kan kita hidup ini berdampingan dengan makhluk yang kasat mata. Gak percaya sih, karena kalau orang udah meninggal ya udah beda alam, udah beda dunia. Saya sih percaya dengan adanya makhluk, gimana makhluk tersebut sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya. Makhluk gaib itu merupakan kayak makhluk tidak nyata secara tidak langsung dilihatnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hantu seperti apakah yang pernah kamu temui? Kalau untuk hantu, lihat secara langsung belum pernah. Tapi ada suatu kejadian di mana saya waktu itu lagi mandi dan tiba-tiba ada suara ember itu seperti menggeser sendiri loh. Nah, setelah saya selesai mandi, saya lihat ya memang beneran ember itu sudah pindah tempat. Kalau aku sendiri sih belum pernah ya, tapi kayaknya pengen penasaran gitu kayak apa bentuknya. Tapi teman-teman aku sih pada bilang pernah ketemu ya kayak pocong atau Mbak Kunti. Tidak pernah melihat, tapi bisa merasakan dengan tubuh saya sendiri. Lalu hal mistis apakah yang pernah kamu rasakan di sekitar kamu? Saya pernah mengalaminya waktu itu liburan di pondok ya. Nah, jadi itu saya di kamar sendirian. Nah, jadi di kamar itu seperti ada yang mengawasi saya gitu. Jadi kayak ada aura-aura mistis gitu, kayak seperti pintunya ketutup sendiri, tapi memang benar-benar tidak ada orang sama sekali di situ. Terus? Kemudian mistisnya lagi itu waktu saya tidur tengah malam dan tiba-tiba bangun itu kayak ada sosok yang melintas, padahal saya di situ keadaan lagi sendirian. Kalau hal mistis sih pernah ya, waktu gua ke Slamet itu gua sempat di pos tentara, itu gua ngerasa itu kayak ada suara bayi nangis, terus ada suara kuda lewat. Itu tuh kayak nggak gue doang gitu ya denger, semua itu hampir denger. Cuman ya nggak ada wujudnya gitu, makanya gue nggak percaya. Terus menurut kamu nih, apakah hantu itu ganggu manusia seperti yang ada di film atau cerita rakyat? Tergantung kitanya sih, kalau kitanya ganggu, iseng, makhluknya pun ikut iseng juga. Sebenarnya sih tidak mengganggu. Kalaupun kita ada melakukan hal-hal yang membuat mereka terganggu, ya itu kesalahan dari kita. Makanya kita jangan berasumsi kalau hantu itu jahat. Nah, nggak semuanya hantu jahat. Itu tergantung dari kitanya sih. Kalau misalkan kitanya biasa aja ya udah. Cuman kalau misalkan bagi orang yang penakut mungkin merasa ya digangguin lah ya. Terus menurut kamu orang yang kesurupan mengganggu nggak sih? Orang yang kesurupan ganggu sih. Itu kayaknya jahil sih ya setannya. Cuman kayak ya gue masih penasaran aja gitu. Ayo dong nampakin. Terus hal apa sih yang kamu lakukan ketika kamu mengalami kejadian itu gitu? Biar nggak panik atau misalnya nggak takut, itu gimana? Ya, yang saya lakukan ya membaca doa supaya hatinya tenang gitu, supaya sekeliling itu tidak ada gangguan. Baik, untuk yang pertanyaan terakhir,
hal seperti apakah yang kamu lakukan atau semisal gitu. Kan ini kan kamu belum pernah ditampakin atau belum pernah menemui kejadian tentang makhluk kasat mata itu. Semisal nantinya kamu ketemu mereka gitu di kehidupan kamu, apa yang bakal kamu lakukan? Kalau saya hai, akhirnya yang gue tunggu-tunggu datang juga. Takut nggak sih kamu pas ketemu hal seperti itu? Kalau rasa takut sesuai dari diri kita sendiri. Kalau kita ya jarang sholat, jarang ibadah, bakalan kita merasa takut yang berlebihan. Kembali lagi kita di acara Kismis, kisah misteri. Di segmen kedua kali ini kita akan bermain mengenai kuis horor. Di sini di depan saya sudah ada 2 partisipan yang akan berpartisipasi dalam acara kuis kali ini. Di acara kuis kali ini partisipan akan menebak kuis atau tebak-tebakan mengenai hantu, tempat angker maupun benda-benda mistis. Baik, langsung saja ya untuk 2 kontestan di depan saya. Silakan untuk Sui terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang menjadi penebak dan siapa yang akan menjadi pemberi. Langsung saja. Baik, yang kalah sebagai penebak ya, yang menang akan sebagai pemberi clue. Di sini kita sudah menemukan penebaknya yaitu Mbak Arina, lalu yang untuk pemberi clue adalah Mas Papa. Langsung saja. Tempat Tidak. hantu. Iya. Ciri-cirinya terbang. Iya. Terbang? Iya. Gak ada badannya? Bisa jadi. Berkaki? Tidak. Kepalanya 1? Iya. Apa ya? Matanya 2? Iya. Ada badannya? Setengah? Iya. Kuntilanak? Tidak. Genderuwo? Tidak. Kuyang? Iya, benar. Iya. Jawa Tengah? Iya. Jawa Tengah. Bangunan tua? Iya. Masih bisa dikunjungi? Iya, masih. Bangunan tua masih bisa dipakai untuk syuting? Bisa. Jawa Tengah. Banyak pintunya? Iya. Banyak pintunya, banyak jendelanya. Iya. Apa ya? Lawang Sewu. Iya. Langsung saja kita memasuki kuis yang ketiga. Di sini kuisnya masih sama, yaitu tebak-tebakan seputar hantu, tempat angker maupun benda-benda hal mistis. Dan kontestannya juga masih sama, yaitu Mbak Arina dan Mas Fatah. Cuma untuk di kuis ketiga kali ini mereka akan saling bergantian. Jadi nanti Mas Fatah sebagai penebak dan Mbak Arina sebagai pemberi clue. Oke, langsung saja. Hantu. Ya, Terbang. tidak, Perempuan. tidak, Putih. tidak, Kakek gayung. bukan. Kecil. Bisa jadi, Botak. bisa jadi, bisa jadi. Bajang. Langsung saja dimulai. Nama tempat. Iya, Lawang Sewu. tidak, Rumah sakit. tidak, Bangunan tua. bisa jadi. Rumah sakit. Hutan. Tidak. Saya sampaikan mohon maaf sekali kepada Mas Fatah, dikatakan waktunya sudah habis, jadi Anda tidak bisa menebak kembali untuk kuis yang keempat. Baik, untuk kuis keempat yang kali ini kita sudah selesai, dan untuk pemenang pada
kuis horor kali ini jatuh kepada, kira-kira siapa nih pemenangnya? Untuk pemenang kuis pada kali ini jatuh kepada Mbak Arina. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Arina yang telah menang pada kuis horor pada kali ini. Untuk hadiahnya itu sendiri nanti ada jalan-jalan atau ke tempat wisata horor yang ada di Jakarta, yaitu di Pulau Onrus. Selamat kepada Mbak Arina. Dan terima kasih untuk partisipasinya kepada Mas Fatah juga. Dan untuk kuis pada hari ini kita cukupkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, di acara Kismis, kisah mistis dan kuis. Saya sampaikan terima kasih kepada penonton sekalian yang telah menonton acara kami dan tetap stay dari awal sampai akhir acara di acara Kismis. Baik, saya cukupkan saja kisah mistis horor-horor kuak.